Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Seperti biasa, saya Rahma Sarita akan menemani Anda ini berdiskusi dengan narasumber ya yang kali ini memang tergabung melalui webinar ini. Kita akan membahas atau menyoroti masalah RUU HIP kan yang memang kemudian mengundang demonstrasi bukan hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah lain, dan ini terus berkepanjangan ketika berbuntut panjang begitu ketika ada insiden gitu katanya ya, atau eksiden pembakaran bendera, dan tampaknya ini akhirnya bergulir di jalur hukum. Ini mau kemana ini? Kasus RUU HIP ini, akankah demo terus akan bergulir sampai kemudian undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini dicabut? Apalagi di tengah corona seperti ini, akankah terus demo seperti itu? Kita akan membahasnya lagi saat ini. Sudah ada narasumber. Ada Ustadz Zaitun Rasmin ya, Wakil Sekjen MUI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mbak Rahma? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Ya, ini kemudian ada Syahganda Nainggolan. Halo. Halo. Kak Assalamualaikum, Syahganda. selamat malam Bu Rahma dan Pak Rocky Gerung dan Pak Zaitun. Selamat malam. Ya, ada Rocky Gerung juga dong pastinya. Halo Kak Rocky. Ya. Sehat. Sehat, sehatnya sangat linear. Linear dengan apa? Tidak extraordinary katanya. Pertanyaannya biasa-biasa saja sehat, tapi jawabannya selalu yang nggak biasa emang. Tapi saya mau ke Ustadz Zaitun dulu. Ini mau dibawa sampai kemana sih ini sebenarnya MUI ini kok malah mendukung demo di tengah corona seperti ini begitu? Akhirnya apakah akan terus bergulir gitu ya Ustadz Zaitun? Kalau MUI sebetulnya sederhana ya, tuntutannya RUU HIP yang sangat bermasalah ini ya, yang di dalamnya ada isi yang membawa kepada sekularisme dan ateisme, juga memberi peluang untuk tafsiran tunggal Pancasila kepada pemerintah. Ini harus dicabut, tidak boleh dilanjutkan lagi. Bahasa yang lebih sederhananya adalah diaborsi, ya. Kan dia sudah jadi janin nih, ya, karena RUU sudah lolos paripurna DPR, nah sudah jadi janin. Tapi janin ini berbahaya, ya. Ini bisa membahayakan ibunya, ya. Dalam hal ini Ibu Pertiwi, maka diaborsilah yang terbaik. Atau kalau meminjam istilah Dewan Pertimbangan MUI, ditunda untuk selama-lamanya. Itu aja tuntutan MUI. Ya, tapi itu artinya Ustadz Zaitun akan terus tetap demo sampai tuntutan itu dikabulkan, gitu. Kalau MUI sendiri ini secara khusus belum demo nih. Yang demo ini masyarakat. Ya, MUI masih selalu menyampaikan kepada pemerintah ya bahwa kepada DPR dan pemerintah tentunya, ya ini dua-duanya. Sebab kadang-kadang ada semacam seperti lempar-lempar bola ini, ya. Kalau kita bilang sama pemerintah untuk tolak mentah-mentah, kata mereka kami udah tunda, bola sudah dikembalikan ke DPR. DPR bilang belum. Dari pemerintah itu menunda artinya mereka belum bersikap, ya. Nah, apapun itu dari MUI menuntut untuk dicabut, dan MUI mengatakan memang salah satu jalan konstitusional yang akan ditempuh adalah melakukan unjuk rasa itu. Tapi ini belum MUI sendiri, MUI pusat dan MUI provinsi ini belum memotori demo-demo itu. Baru masyarakat ya, dari berbagai ormas dan pesantren, tokoh-tokoh di berbagai wilayah dan daerah di Indonesia. Nah, diharapkan ini sudah cukup ya. Apalagi kalau kita lihat di tengah-tengah pandemi corona ini, orang mau demo, itu kan artinya berisiko. Tapi mereka melihat resiko RUU HIP ini kalau lolos lebih berat ya buat mereka, buat umat, buat bangsa dan negara kita. Ya. Karenanya ya itu yang menjadi harapan MUI. Itu artinya agar MUI mendukung ya, bukan tidak menghimbau kepada masyarakat untuk menahan diri dulu begitu atau bagaimana? Karena jelas itu kan
hak-hak warga negara yang melihat bahwa sudah demikian resahnya masyarakat, belum ada kejelasan ya dari pemerintah, hanya dengan istilah ditunda. Dari DPR nampaknya mereka masih banyak yang ngotot untuk dilanjutkan. Baik. Maka unjuk rasa adalah salah satu jalan konstitusional yang perlu ditempuh. Iya, ini kalau Kak Syahganda melihatnya bagaimana ini ya? Karena sebenarnya orang melihatnya ini sangat politis loh Kak Syahganda ya. Karena kan sebelumnya ada BBM yang nggak turun, banyak lah yang seharusnya kemudian menimbulkan demo, tapi ini justru yang seperti ini nih yang di demo begitu. Ya, saya pikir kan itu kita lihat konstruksi dan anatomi peristiwanya ya. Kalau tuntutan dari gerakan kemarin, itu kan sebenarnya bagian dari pertarungan ideologis yang sudah berlangsung 5 tahun belakangan ini. Jadi bukan pertarungan yang datang tiba-tiba, HIP, ya kan, kemudian orang demo reaksioner seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain. Tapi inilah suatu gerakan, ya, kelompok-kelompok yang mengusung Pancasila dalam tema kapitalis, ya, dan miring-miring ke arah Marxis dan kemudian lebih miring lagi ke arah komunis, itu melawan Pancasila tafsir ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pertarungan ini sudah pernah kita bicarakan di Sarita TV dulu, antara orang yang mau bertahan pada filosofis Gronslah ya, dengan yang ideologi. Nah, ideologi ini sebenarnya kan aksi reaksi. Aksi itu dimulai pertama kali oleh kelompok yang berkuasa, dalam hal ini Partai PDI Perjuangan, yang memunculkan rencana undang-undang HIP itu. Nah, walaupun pemerintah mengatakan bukan dia, tapi usul dari Balik, tapi pemerintah ini kan juga bagian daripada rejim PDIP, ya. Nah, apa di balik semua ini? Di balik semua ini kan rangkaian panjang di mana Jokowi ingin adanya permohonan maaf dari pemerintah Republik Indonesia terhadap korban komunisme 65-66. Jadi ini kan sejarah panjang yang telah diukirkan Jokowi 5 tahun lalu dalam Nawacita. Jadi di dalam Nawacita itu sebenarnya perjuangan inti Jokowi adalah bagaimana supaya bisa merehabilitasi nama baik dari anak-anak komunis ini. Jadi seandainya ini bisa didudukkan lagi bahwa Pancasila itu adalah 1 Juni, ya, sebagaimana telah disahkan oleh pemerintah saat ini 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Yang kedua, bahwa Pancasila ini adalah Pancasila yang versinya bisa Trisila dan Ekasila, diperas-peras jadi gotong royong, itu kemudian dianggap sebagai perjuangan ideologis dari suatu kelompok di Indonesia yang dilawan oleh kelompok lainnya. Yang ini sebenarnya kita udah bahas dulu, ya, perang pertama di BBU PKI, kemudian perang keduanya di... Tapi Kak Syahganda, dari mana ini Kak Syahganda berkesimpulan bahwa ini sebenarnya memang tujuan Jokowi ya, untuk kemudian ada permohonan maaf, ada rehabilitasi bagi anak-anak komunis, kemudian tadi itu dari mana Kak Syahganda berkesimpulan? Nah, itu kan kalau Rahma Sarita baca di Nawacita, 9 cita-cita yang diperjuangkan Jokowi, ya, pada tahun 2014 itu kan tercantum dan itu belum tercapai. Ya, mungkin Jokowi merasa belum strong enough ya untuk melaksanakan itu. Ya, yang kedua kan kemudian terjadi di publik pada saat-saat inilah Jokowi gencar misalkan TVRI sebagai media resmi pemerintah dikuasain oleh orang yang cenderung misalkan dia anti-Islam misalnya seperti itu, atau warnanya ke kiri-kirian. Banyak tempat-tempat yang diwarnai oleh ke kiri-kirian. Nah, ini sebenarnya pertarungan lama. Nah, persoalannya ini kalau kita melihat pertarungan ini yang paling penting ya, itu mampukah Jokowi memaintain pertarungan ini? Ya, orang kan bertanya siapa sih yang membakar, misalkan Eros Jarot, ya, mohon maaf nih namanya saya quote di wahyuthink.com menulis tentang bagaimana Marxisme ini diadu domba dengan kelompok Islam. Nah, sebenarnya siapa yang berkuasa sekarang? Yang berkuasa kan yang Marxisme itu, Megawati yang kontrol Badan Intelijen BIN, ya kan, PDI yang punya itu kan, sampai BIN itu kan merah-merah semua ininya, apa namanya, dinding-dindingnya, cat-catnya merah, masjidnya pun BIN itu merah, artinya punya PDI. Nah, kalau misalkan orang mengatakan pengadu dombaan, ya yang adu domba pasti yang berkuasa, misalnya seperti itu.
Nah, umat Islam tentunya tidak mau ketuhanan yang Maha Esa itu dikerdilkan. Nah, makanya umat Islam sebenarnya setelah 5 tahun ini melakukan pertarungan ideologis. Dalam hal ini baik ideologi dalam pengertian dia sebagai suatu gagasan besar bangsa maupun ideologi tentang keadilan sosial yang terhubung pada sila pertama yang itu tidak dimiliki oleh rejim Jokowi dan rejim Megawati saat ini. Baik Kak Rocky, apakah memang benar sejauh itu ya bahwa ini semua ada sesuatu di balik RUU HIP itu ya, bahwa sejauh itu memang ada cita-cita begitu ya, ingin merehabilitasi anak-anak komunis ya atau PKI, kemudian meminta maaf begitu, dan ada pertarungan ideologi. Anda melihatnya sejauh itu nih Kak Rocky? Saya setuju aja dan mendorong justru kalau ada rekonsiliasi atau apalah namanya itu, perdamaian karena trauma masa lalu. Tetapi dia mesti diajukan di dalam keterbukaan, bukan sembunyi-sembunyi gitu, sehingga orang akhirnya mencurigai itu. Nah, kalau ditanya ke saya, hentikan nggak tuh? Saya justru dorong PDIP untuk teruskan proposal itu, karena itu bagian dari kepentingan dia. Jadi bukan menghindar, tetapi debat. Nah, kesalahan PDIP atau sebutnya kekurangan PDIP, dia tidak punya persiapan intelektual untuk bertengkar dalam soal ideologi itu. Beradu argumentasi maksudnya? Iya, kalau misalnya dipersoalkan itu Soekarnoisme, ya bilang aja memang Soekarnoisme, lalu ajukan proposalnya apa, sehingga orang bisa uji Soekarnoisme yang mana tuh. Saya suka Soekarno, karena Soekarno itu adalah pemikir intelektual. Kapan? Jauh sebelum Indonesia merdeka, dia udah punya kemampuan untuk mendialektisir pikiran sosialisme, pikiran Islam, dan pikiran demokrasi. Saya sepakat aja. Tetapi Soekarno belakangan menjadi otoriter karena dia membubarkan partai-partai dan berupaya untuk mengubah atau memberi dimensi Soekarnoisme pada Pancasila. Jadi kalau itu dibuka sebagai problem filosofi atau problem akademis, debatnya itu ada di publik mendahului rancangan undang-undang ini. Itu yang nggak dilakukan. Kampus nggak pernah tahu kapan ada debat intelektual tentang ideologi. Karena soal ideologi dia mesti didebatkan sebagai proposal akademis. Karena itu draft akademisnya mesti diedarkan secara luas. Tapi ini sudah bergulir menjadi demonstrasi yang kemudian berskala ke daerah-daerah begitu. Bagaimana? Iya, bukan tapi. Yang saya sesalkan adalah cara PDIP untuk menangani soal ini. Lalu seolah-olah itu bukan salah kami, berarti siapa yang salah, padahal anggaran dasar PDIP, seluruh kampanye PDIP adalah untuk mempertahankan pikiran Soekarno. Jadi PDIP mesti datang dengan dalil, kami memang menghendaki undang-undang itu berbasis pada pikiran Soekarno. Lalu ada debat. Jadi yang saya mau terangkan pertama, kegagalan PDIP untuk masuk dalam medan perdebatan intelektual menyebabkan orang mencurigai draft itu, dan sah saja karena semua orang juga merasa tafsir Pancasila harus dibuka, jangan hanya tafsir Soekarnoisme aja. Ada tafsir sebelum 1 Juni, ada tafsir setelah 18 Agustus, ada tafsir 22 Juni, Piagam Jakarta segala macam. Jadi ini semuanya bisa diatasi tadinya, bisa diantisipasi problemnya kalau ada debat kampus, debat akademis itu. Ya. Itu poin saya. Nah, sekarang keadaan sudah berlangsung. Jadi akhirnya saya mesti terangkan bahwa semua ini terjadi, pertarungan ideologis terjadi, kebencian antar warga bangsa berlangsung karena presiden tidak mampu menghasilkan sejenis citizenship. Presiden tidak tahu apa yang mesti dia ucapkan. Sampai sekarang presiden nggak ucapin apa-apa, cuman menunda, tidak memberi surat presiden segala macam. Itu kan teknis aja. Tapi di belakang ini ada soal ketidakadilan sosial. Di belakang ini ada problem TKA asing. Di belakang ini ada potensi konflik antara Amerika dan Cina, dan Indonesia bisa diseret ke situ. Di belakang ini ada kesan bahwa Indonesia membangun ulang poros Jakarta-Peking dalam versi baru. Di belakang ini macam-macam soal di belakang itu. Yang mestinya Presiden bikin public address. Bukan sekedar, oke, kami tidak akan lanjutkan. Kami akan tunda pembahasan. Jadi semua ini karena kekurangan intelek sebetulnya. Padahal ideologi itu soal intelek. Karena di situ orang mesti bongkar konstruksi filosofi, orang mesti lihat sejarah intelektual sebuah bangsa, orang mesti lihat cita-cita yang tersembunyi dari pikiran-pikiran di masa lalu. Itu semua problemnya tuh.
Baik Ustadz Zaitun, ini urusan intelek sebenarnya, harusnya didebatkan, adu argumentasi seperti itu. Tapi yang terjadi saat ini Ustadz seperti pengerahan massa justru ya, ini malah lebih... Enggak begini, tunggu, jangan poin saya salah ya. Poin saya pertama, PDIP tidak membuka ruang intelektual. Itu poin saya tuh. Kan undang-undang itu bukan ruang intelektual kan, undang-undang itu seolah-olah dimaksudkan justru untuk menutup perdebatan intelektual, karena itu dibuatkan undang-undang. Karena poin saya dari dulu, Pancasila itu nggak boleh diregulasikan, karena dia ide penuntun, bukan ide pengatur. Dia mesti diberi kesempatan orang berimajinasi tentang nation, tentang justice, macam-macam di situ. Itu poinnya. Nah, karena dia gagal, maka reaksinya adalah demo. Sebab nggak mungkin lagi dibahas secara intelektual, wong udah jadi draft undang-undang, gitu poinnya tuh. Iya. Ini kemudian sudah bergulir menjadi semacam pengerahan massa begitu, Ustaz Zaitun. Sementara di kubu PDIP sendiri ada juga yang berkomentar ya, sebut saja Budiman Sujatmiko ya, mengatakan bahwa ini loh pendukung PDIP itu juga jutaan loh ya. Nah, ini kan arahnya ini seperti akan menjadi berhadap-hadapan massa begitu kan kesannya, Ustaz? Ya. Seharusnya kan penguasa atau partai yang sekarang lagi memimpin koalisi besar di DPR dan juga pemerintah dari mereka, seharusnya mereka yang lebih dahulu seperti kata Bung Rocky tadi membuka ruang untuk mendiskusikan ini, ya, mendialogkan ini, mengkaji ini. Dan kami dari MUI itu sudah sering menyampaikan, kita usulkan untuk kajian-kajian ilmiah, debat-debat, ya, dialog nasional itu sebelum 212 udah sering kami lontarkan, ya, tapi tidak pernah ada sambutan yang berarti ya terhadap hal itu. Kalau ada orang-orang yang diajak ke istana misalnya, ya itu hanya untuk didengarkan, dan itu biasanya lebih banyak pada kelompok-kelompok yang dipandang setuju, ya. Lalu setelah itu tidak terjadi dialog, ya, tidak terjadi diskusi yang malah begini nih Ustaz Zaitun. Saya mau tambah, belum sampai pada poinnya. Poin kedua bahwa semua orang tahu sekarang ini kalau dibahas di DPR, mau RDP 1000 kali, mau memasukkan BIM 10.000 poin, ya, itu kalau anggota DPR apalagi sudah ada kepentingan tertentu akan diloloskan, ya, seperti tadi yang masuk dalam diskusi kita, itu akan lolos. Dan ini sudah banyak. Sudah begitu banyak RUU, Perpu, ya, kemudian lolos, dan walaupun masyarakat protes. Nah, inilah yang membuat kemudian masyarakat, ya, kita tidak punya lagi jalan yang terbaik secara konstitusional untuk menyampaikan aspirasi, apalagi terhadap hal yang genting ini, kecuali dengan segera unjuk rasa, walaupun masih ada pandemi. Orang-orang yang unjuk rasa itu sebetulnya mereka juga sangat khawatir. Mereka juga tidak mau, tapi ya mereka melihat kalau tidak menyuarakan seperti itu, mungkin DPR akan berhujah bahwa ternyata cuma segelintir orang, ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita sayangkan, tidak berangkat kepada hujah, kepada hal-hal yang sifatnya ilmiah, kepada kemaslahatan bangsa, kepada hal-hal yang substansial, ya. Lalu mereka mengambil keputusan, kesimpulan, dan orang semua melihat bahwa mungkin 1-2 fraksi yang mempunyai kepentingan khusus, tapi yang lain terikut karena ada kepentingan-kepentingan lain, ya, tidak mau berbeda karena punya kepentingan lain yang mereka harus turut serta. Tapi ada begini loh Ustadz, ada semacam anggapan atau tuduhan mungkin ya dari kubu, ya bisa inilah buzzer atau cebong lah ya, yang mengatakan loh ini kok mendadak Pancasila katanya, dari dulu nggak mau Pancasila, malah katanya khilafah, kok sekarang tiba-tiba ujuk-ujuk. Itulah yang keliru, 1000%. Ya, justru yang Pancasila selama ini itulah para ulama, ya. Lalu kemudian tokoh-tokoh Islam sepanjang sejarah sampai hari ini. Contoh yang paling gampang tadi sudah disinggung oleh Bung Rocky Gerung dan juga oleh Bang Syahganda. Coba dimulai dari BPUPKI. Ya, di sana tokoh-tokoh Islam itu menyampaikan secara ilmiah apa yang harus menjadi dasar negara kalau merdeka, dengan alasan yang sangat kuat, ya, tentang umat Islam yang mayoritas mutlak,
tentang konsep yang sudah begitu lengkap, ya, tentang sejarah perjuangan panjang juga dan sebagainya. Tapi mereka siap untuk kompromi. Jadi bukan saja siap untuk berdiskusi, siap untuk berdebat, siap kompromi, menunjukkan kebangsaan yang luar biasa yang merupakan salah satu nilai yang mendasar dalam Pancasila. Itu dibuktikan 22 Juni, dibuktikan lagi 18 Agustus, dibuktikan lagi 5 Juli 1999, 2 tahun capek mereka berdiskusi, mereka berdebat, tapi pada akhirnya karena belum bisa, komprominya kembali lagi pada dekret presiden. Dan itu dekret presiden dari Bung Karno yang menegaskan bahwa kembali ke Undang-Undang 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Dan itu sebetulnya dianggap final dan setelah itu tidak lagi diskusi oleh umat yang mainstream, ya. Ya, kalau 1-2 orang itu kan pengecualian saja. Ya, kalau dalam bahasa Arab an-nadir la hukmalahu, ya, yang yang menyimpang, yang sedikit itu tidak ada hukumnya. Nah, itulah kemudian sudah menjadi kesepakatan kita, tiba-tiba diutak-utik dan tidak melalui forum ilmiah. Ya. Ini kalau dibuat dalam forum ilmiah tentu kita akan menyambut baik, ya, sebagaimana dahulu para tokoh-tokoh kita. Jadi alamat itu malah keliru. Ya, justru kita bertanya, mana yang teriak-teriak Pancasila itu? Ya, kita mau balikin. Mana yang teriak saya Pancasila, saya NKRI? Kok bisa meloloskan atau membiarkan lolos, ya, RUU yang jelas-jelas mereduksi nilai-nilai Pancasila, bahkan kami dengan tegas mengatakan melumpuhkan Pancasila, ya. Dan jangan dilupa, ya, Mbak Rahma, ya, sebetulnya Pancasila itu yang paling penting diperdebatkan dahulu cuma sila ketuhanan Yang Maha Esa. Cuma sila pertama. Sila kedua, ketiga, keempat itu sampai kelima semuanya itu dianggap hal yang mudah untuk dikompromikan. Nah, tetapi dengan kompromi besar itu ada orang-orang yang tidak mempedulikannya. Ya, lalu ya seperti kata Bung Rocky, tidak gentle, ya. Tidak mencoba untuk mengakui dan membangun di atas sebuah argumen yang kuat. Nah, itu yang membuat umat sebetulnya agak meradang, ya. Iya. Kayak saya ke Kak Syahganda, ya, seperti dikatakan Ustadz Zaitun tadi, ya, sebenarnya yang sering diperdebatkan itu adalah hanya sila pertama, begitu, yang kemudian mengundang perdebatan dari sejak dulu, ya, dari lahirnya. Dan ini sekarang kembali diutak-atik, justru sila yang diperdebatkan ini seperti ingin membuka luka lama atau ingin membuka perdebatan yang lalu, atau bagaimana ini Kak Syahganda yang melihat? Ya, kan saya tuh 2 hari lalu sudah menulis dengan judul The Revolutionary Movement. Ya, itu ada di checkandrecheck.com, ya, kalau mau dibaca oleh pemirsa. Di situ saya menegaskan bahwa orang-orang yang bergerak kemarin, ya, karena dia berani melawan ketakutan wabah COVID ini demi memperjuangkan sesuatu yang sangat penting, seperti kata Ustadz Zaitun tadi, ini sangat ideologis. Ya, cuman 3 di dunia, ya, 1 di Hong Kong, yang kedua di Amerika, ya, di George Floyd, yang ketiga baru di Indonesia, sebuah demonstrasi besar, ya, yang melawan the establishment, kekuasaan yang sewenang-wenang. Jadi kekuasaan sewenang-wenang itu sebenarnya bisa kekuasaan dalam pengertian eksekutif, bisa juga hegemoni dari kelompok yang berkuasa, seperti Megawati masuk di dalamnya. Nah, apa yang saya tulis di dalam The Revolutionary Movement ini, ya, yang paling penting adalah kalau orang misalkan ingin memaksakan Pancasila sebagai ideologi versi Bung Karno, problem pokoknya, ya, Megawati ini, ya, kalau Soekarno itu kita bagi dalam 2 fase kehidupan, 1 fase Soekarno muda, yang kedua Soekarno tua, yang kata Rocky Gerung tadi Soekarno tua itu sudah menjadi diktator. Soekarno muda adalah Soekarno di mana dia pengembara intelektual yang pertama kali menulis tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Artinya kemudian lahirlah sintesis dari 3 narasi besar itu tentang ideologi besar, jadilah filosofi Groundslah itu. Nah, Megawati ini lompat, dia tidak pernah menjadi seorang tokoh seperti bapaknya waktu muda yang mengembara pikiran dia tentang bagaimana sebenarnya yang disebut sebagai ideologi, bagaimana sebenarnya Pancasila sebagai ideologi, langsung lompat menafsirkan
ya kan, bahwa Pancasila itu ya sesuai dengan versi bapaknya Pancasila itu gotong royong, dan itu harus jadi. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya, sebagaimana saya mengutip pandangan dari Ibu Rahmawati Soekarno Putri, ya, yang juga anaknya Bung Karno, dia mengatakan bahwa Megawati itu using Soekarnoisme to kill Soekarno, ya, dan using Soekarno to kill Soekarnoism. Itu pandangan daripada Rahmawati Soekarno Putri. Nah, ini berbahaya sebenarnya kalau pemaksaan kehendak sepihak, apalagi ketika orang semua ketakutan situasi corona. Nah, ini tiba-tiba mau size the power. Jadi ada kelompok-kelompok elit kekuasaan ini, bukan hanya RUU HIP, sebelum ini juga Omnibus Law, Perpu, satu-satunya di dunia itu cuma di Indonesia aja pakai Perpu dalam urusan kehidupan di masa COVID. Yang lain semua masih tetap pakai parlemen kok, nggak ada. Nah, di sini Omnibus Law, kemudian Cipta Kerja, kemudian batu bara mineral, batu bara, semua tiba-tiba orang menggunakan pandemik ini untuk menyeludupkan kepentingan-kepentingan. Nah, rakyat kan bilang, lah ini kita rakyat disuruh sabar karena ada pandemik, disuruh solidaritas, kok lu pada seize the power, kok lu pada menggunakan kesempatan ini untuk mencari keuntungan, mengakumulasikan power. Ya, kalau power yang paling penting itu adalah membuat tafsir tunggal terhadap ideologi bangsa Indonesia, maka rakyat nggak kuat lagi. Nah, terutama rakyat yang sudah 5 tahun ini solid dengan konteksnya 212 dan jaringannya, ya dia paling siap dan dia sekarang melawan secara revolusioner. Makanya ada di 17 kabupaten dan provinsi kan kemarin itu baru dimulai. Kalau misalkan Budiman Sujatmiko nantang, ya dicoba aja kalau menurut saya, siapa yang lebih kuat. Yang penting TNI netral gitu loh. Seperti itu Kak Rocky, tapi sebenarnya kita kan sudah pernah mengalami demo besar-besaran yang kemudian bergulir ke daerah-daerah, yaitu ketika demonstrasi undang-undang RUU KPK waktu itu dan juga KUHP ya. Tapi ternyata kan hasilnya nihil begitu ya. Nah, apakah ini akan mengalami nasib yang sama begitu Kak Rocky melihat gerakannya ini? Saya kira ya, karena dan lebih dari itu, kalau undang-undang yang lain itu soal teknis, mungkin demo bisa, voting bisa, tapi kan kita nggak bisa voting misalnya untuk menentukan Tuhan itu Maha Esa apa enggak tuh, mau di demo tuh, kan itu bagian nominal, nominal artinya tidak mungkin didebatkan itu, hanya bisa diargumentasikan di dalam suasana yang betul-betul terbuka tuh. Jadi kalau siapa tadi yang nantang, kita juga banyak masa, loh, ideologi itu bukan urusan jumlah masa, tapi urusan konsistensi di dalam. Kalau Pancasila konsistensi sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima itu kan mesti didebatkan, nggak bisa didemokan, ditantang demo oleh oleh Budiman Sujatmiko, kan nggak bisa kan. Misalnya saya kasih contoh, sila kelima, keadilan sosial, itu versi mana? Versi sosialisme, versi Islam, versi liberalisme, semuanya bicara tentang social justice. Itu maksud saya buka perdebatan intelektual gitu. Dan orang menganggap bahwa seolah-olah kalau Pancasila udah dirumuskan dalam undang-undang, maka segala sesuatu bisa diatur dengan undang-undang itu. Padahal ini dunia dibuka, sudah terbuka demikian luas. Jendela dunia itu macam-macam. Ada jendela gender equality, jendela human rights, ada jendela environmental ethics. Nah, Soekarnoisme itu belum tiba di situ pada waktunya, pada waktu dirumuskan dulu itu. Nah, itu saya ingin agar supaya ada semacam atau new Soekarnoisme kalau pakai istilah sekarang, supaya Indonesia itu bisa melihat dunia dengan jendela yang lebar, bukan sekedar jendela Soekarnoisme, dan bahkan versi yang sudah diformalkan. Begitu beliau jadi presiden, diformalkanlah seolah-olah Pancasila itu hanya boleh ditafsirkan oleh Presiden Soekarno. Jadi soal-soal semacam ini yang saya kira diperlukan untuk memperlebar pembicaraan, bukan justru menyempitkan di dalam tukar tambah kepentingan di DPR itu. Jadi new Soekarno tadi katanya Kak Rocky. New Soekarno, new normal, new apa lagi nih? New presiden. Ya, new presiden penting itu. Karena begini ya, coba. Jadi seolah dulu saya mau terangkan begini nih. Soekarno itu adalah artefak bangsa ini bagaimanapun. Jadi Soekarno adalah nama bangsa. Di luar negeri orang bertanya Indonesia melalui term Soekarno. Jadi Soekarno dulu adalah nama bangsa.
Sekarang dia sekedar jadi nama keluarga. Kan menyempitkan. Itu problemnya. Bahkan sebagai nama keluarga versinya beda-beda. Kalau Ibu Rahma misalnya jadi ketua PDIP, lain lagi tafsir terhadap Pancasila versi Bung Karno. Kalau Pak Jokowi jadi ketua PDIP, lain lagi tafsirnya. Kalau Pak BG Budi Gunawan jadi ketua PDIP, lain lagi tafsirnya. Jadi itu pentingnya supaya hal-hal yang fundamental semacam ini yang memerlukan abstraksi intelektual dibuka sebagai diskursus akademis. Baru kita bisa munculkan pembicaraan baru yang kita sebut the new Pancasila misalnya. Oke, karena sudah melalui debat. Sekarang new Pancasila itu ditafsirkan hanya karena hasil rapat partai. Padahal Pancasila itu hak semua orang untuk memberi tafsir kan. Jadi jangan Pancasila itu dibikin, kalau istilahkan jangan dibikin linear Pancasila itu seolah-olah garis kebudayaan itu hanya ada di PDIP itu. Itu poinnya. Pancasila itu adalah ideologi yang extraordinary itu. Harus bisa ditafsirkan dengan cara extraordinary juga. Nambah lagi New Pancasila ini. Ya ini, nah ini New Pancasila lagi nambah lagi. Apakah ini memungkinkan Ustaz Zaitun bahwa ketika tadi dikatakan bahwa sila pertama ini yang dulu dari dulu sampai menjadi perdebatan itu, apakah ini dengan adanya RUU HIP ini akan membuka kembali perdebatan itu, artinya ada keinginan seperti Piagam Jakarta keinginan kewajiban untuk melakukan syarat akan kembali seperti itu lagi perdebatannya? Nah, itu yang sebetulnya kita sayangkan. Apalagi kalau ini dibuka secara bukan dengan secara ilmiah, ya. Tiba-tiba mau dibuat dalam perundang-undangan. Makanya Muhammadiyah ini bukan dari saya ya, saya kutip saja. Ya, pernyataan Muhammadiyah yang dibacakan oleh Sekretaris Umum yang mengatakan kalau mereka mau merubah, memeras Pancasila dari menjadi Trisila dan Ekasila, maka itu juga bisa membuat kami menuntut untuk mengembalikan Piagam Jakarta. Padahal ini semua sudah selesai dalam dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Iya, itu sebetulnya kan kalau dari sisi sejarah ya ada 4 tonggak sejarah penting itu bagi Pancasila. Mulai daripada konsep dasar yang disampaikan dalam pidato-pidato, mulai 29 Mei, tapi yang terkenalnya 1 Juni, lalu kemudian 22 Juni, lalu 18 Agustus, dan terakhir 5 Juli. Ya, 5 Juli setelah dekret Presiden itu, perdebatan panjang, terutama mengenai sila pertama itu, dianggap sudah selesai. Ya, sekarang bukan lagi tentang itu, tapi bagaimana mengisi, ya. Bagaimana mengembangkan nilai-nilai itu dan mengisi kemerdekaan. Karena cukup banyak energi yang terambil di situ. Nah sekarang tentu kita juga kalau dalam waktu dekat ini menolak untuk itu menjadi bahan pembicaraan. Karena udah selesai. Apalagi yang mau diutak-utik di situ. Apalagi katanya di tengah-tengah kondisi ekonomi. Maaf, kondisi ekonomi kita yang terpuruk. Pandemi COVID seperti ini. Ya. Apa yang salah dari hal itu? Ya, apa yang kurang? Apakah ada implikasi gara-gara tidak adanya undang-undang yang kemudian dibuatkan dulu itu kehidupan kita menjadi berbahaya, terancam dan sebagainya? Malah sebaliknya, munculnya RUU inilah yang membuat masalah. Inilah yang harusnya difikirkan secara matang kalau mereka itu negarawan-negarawan. Kalau memang mereka memiliki intelektualitas yang tinggi, ya, bahwa ini ibaratnya tidak ada hal yang perlu, dan ahli-ahli hukum juga mengatakan, ya, tidak ada keperluan untuk itu. Nah, jadi ini yang perlu kami katanya kan ada dan dulu kan saya ingin sedikit tadi masalah tuduhan ya tentang khilafaisme itu tuduhan sembarangan ya. Mungkin memang diketahui ada sebahagian kecil dari umat Islam yang secara vulgar ya misalnya menyebutkan itu. Tapi umumnya umat Islam di Indonesia itu tidak berbicara tentang konsep khilafah karena mereka sudah melihat nilai-nilai itu include di dalam Pancasila sebagai kesepakatan itu, tinggal bagaimana setiap komponen bangsa memperjuangkan ya aspirasi mereka, kepentingan mereka dengan tidak mengeliminir kepentingan yang lain. Kan sudah di situ. Tapi ini kan supaya mudahnya
Asal ada kepentingan mereka yang sedikit mau diperjuangkan atau terganggu, nuduh khilafaisme, nuduh radikal dan sebagainya. Kalau mereka mau, kini semua bisa diperdebatkan, ya, bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Ya. Sempat hilang, tapi gara-gara RUU HIP ini tampaknya di buzzer itu biasanya isu khilafah ini di-up lagi nih namanya. Saya baca udah banyak lagi khilafah ya. Padahal kalau menurut Ustaz Zaitun itu sebagian kecil dan tidak mempresentasikan umat Islam pada umumnya atau mayoritasnya begitu ya. Tetapi Ustadz, kembali lagi saya tanya, ini akan dibawa kemana, itu saja pertanyaan saya. Karena kita kan sudah pernah demo sampai memakan korban ketika RUU KPK itu. Dan tidak ada hasil. Apakah kita akan mengulangi, akan seperti itu lagi nih nanti ceritanya? Bagi masyarakat ya, bahwa masalah hasil masalah kedua. Tapi apa yang bisa mereka lakukan sebagai sebuah perjuangan atau mengartikulasikan keinginan mereka, bahkan juga kekesalan mereka, ya tentu mereka memilih cara yang paling memungkinkan dan juga konstitusional. Maka kemungkinan demo-demo yang akan panjang dan besar itu mungkin akan terjadi lagi. Walaupun alhamdulillah berbeda dengan demo-demo yang kemarin, ini umumnya demo-demo yang damai, yang relatif sangat-sangat kondusif. Tetapi kita ingin membuktikan bahwa kelembutan, kedamaian tidak berarti kita tidak serius memperjuangkan aspirasi ya dan tuntutan kita. Ya, jadi ini kalau Muhammadiyah, NU, MUI pada akhirnya memimpin demo besar-besaran, tentu ini menjadi pekerjaan besar lagi di negeri kita yang harusnya dihindari. Ya, kalau DPR bisa cepat menyadari bahwa para ahli sudah begitu banyak berbicara, tidak ada gunanya RUU HIP itu. Yang kedua, kita ingin jangan itu saja, jangan berhenti di situ. RUU lain yang potensial juga merugikan masyarakat, ya harus segera mereka evaluasi kalau benar-benar sayang dan cinta pada negeri ini. Ya, itu artinya nanti ada potensi begitu ya, MUI, Muhammadiyah juga akan turun ke jalan begitu ya, Ustaz Zaitun? Itu jelas ada potensinya karena kalau kita tanya, semua mengatakan satu kata, RUU itu harus dicabut, ya, tidak boleh sampai menjadi undang-undang, karena mereka sudah melihat ini persoalan yang sangat mendasar dan menyangkut masa depan, menyangkut kemaslahatan bangsa dan negara ini sekarang dan di masa akan datang. Baik. Jadi nampaknya tidak ada kata mundur. Baik, wah ini seperti itu Kak Syahganda, dari sisi pendemo mengatakan tidak akan mundur. Tapi dari pemerintah atau liniernya PDIP begitu mengatakan justru seperti bukannya menerima masukan itu, justru malah seperti menantang begitu ya. Selain ada statement itu, bahkan ada pembakaran bendera, ini diperpanjang kasusnya begitu responnya. Nah ini nampaknya tidak akan ada kata damai nih seperti itu, Kak Syahganda. Ya, sebenarnya kan memang udah 5 tahun ini tidak ada perdamaian antara dua mazhab besar ini. Ya, mazhab akal sehat istilah Rocky Gerung ya, dengan mazhab ingin kekuasaan ansih. Nah, kalau misalkan kita lihat di negara-negara lain, saya pernah bilang, misalkan di Afghanistan, Taliban aja udah sekarang tekan perjanjian damai dengan Ashraf itu presidennya. Di Israel yang keras kepala aja, Benz Gantz dengan Benjamin Netanyahu, mereka tanda tangan kesepakatan berbagi kekuasaan. Karena corona ini ya? Iya, karena corona. Corona ini kan musuh paling besar. Jokowi kemarin stres di dalam videonya karena ternyata 3 bulan masa pandemi dia gagal menjalankan pemerintahan. Itu kan menunjukkan bahwa musuh besar kita ini saat ini adalah virus corona. Tapi kenapa kemudian ketika ada musuh besar pandemi virus corona ini, ya kita tidak bisa membangun common ground, ya suatu keinginan bersama, sama-sama untung di dalam sebuah wilayah NKRI. Kalau kita punya negara mirip seperti Sudan ya dulu Sudan, enak. Sudan itu kalau dia kira-kira udah nggak senang dia belah 2 aja, satu Sudan Utara, satu Sudan Selatan.
ya Sudan Selatan kemudian merdeka sendiri. Dia oke, enak karena memang kelompok yang terpecah itu terbagi dalam wilayah yang memang bisa dibelah, atau Cekoslovakia. Cekoslovakia juga enak juga. Ya mereka damai-damai aja. Slovakia bilang oke ya goodbye ya, kami nggak mau sama Ceko lagi. Ceko bilang oke, it's goodbye. Dia bilang kami ini mau sendiri. Akhirnya Cekoslovakia karena berbeda mazhab pecah juga negara itu. Kalau kita dulu susah pecah negaranya karena yang berbeda mazhab besar ini, yang Pancasila berdasarkan Islamisme dan Pancasila berdasarkan Tuhan berkebudayaan ini, itu satu tempat dia. Nah, bagaimana cara membelahnya? Nah, kalau misalkan kita masih terus melanjutkan, tidak berpikir ada common ground, ya maka memang dalam pandemik ini, cepat atau lambat, ini bangsa punah menurut saya. Itu aja. Baik ini Kak Rocky akan seperti itu, bahwa memang tidak ada kata damai ini tampaknya. Malah masalah bendera diperpanjang ke jalur hukum. Jadi tidak akan ada damai ini, kata damai antara dua mazhab ini Kak Rocky. Oke, ini sekalian saya bikin kesimpulannya karena saya mau pamit. Jangan dulu dong. Saya ditunggu jam 8. Iya. Jadi poin kita hari ini, kita mau uji apakah Presiden Jokowi berhasil mengakrabkan kehidupan warga negara. Dan itu minus. Kenapa? Karena tidak ada kebiasaan untuk membangun perselisihan berdasarkan argumentasi. Sejak Presiden Jokowi memimpin, tidak ada fasilitas untuk menghasilkan diskusi publik yang bermutu. Karena energi dipakai untuk memamerkan bagian fisik dari negeri ini, yaitu jembatan, bandara, jalan tol. Ini akibatnya, karena kita tidak dibiasakan untuk membangun jalan pikiran, hanya bikin jalan tol melulu, maka begitu buntu jalan pikirannya, terjadi perhadap-hadapan warga negara tuh. Padahal negeri ini didirikan dengan pikiran, debat yang luar biasa waktu menentukan konstitusi, dialog berhasil, dan akhirnya ada yang menganggap oke, kami mempersilahkan bangsa ini tumbuh secara majemuk. Karena itu kemudian orang akan ingat bahwa sumbangan dari politik Islam dalam soal pembangunan bangsa itu fundamental. Bayangkan, surat cinta pertama Pancasila itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu bunyi surat cinta pertama yang kemudian dihapus 7 kata berikutnya. Menghapus itu problem metafisiknya luar biasa beban itu. Ya. Tetapi dengan menghapus sebetulnya dia nggak terhapus, dia justru memberi bekas baru. Nah bekas itu jangan dibuka lagi menjadi sekedar problem teknis undang-undang. Jadi kita mesti anggap bahwa ide negara Islam ada di dalam perdebatan politik kita. Jadi ngapain ditutupin? Kalau saya misalnya berpikir mau bikin khilafah, ya boleh aja karena memang ada jejaknya. Cuman masalahnya kan fasilitasnya udah nggak diperlukan. Kalau ada keadilan sosial, siapa yang mau kembali pada komunisme? Jadi soal-soal semacam ini yang saya mau simpulkan bahwa kalau kita mengembalikan pikiran sebagai dasar berwarga negara, nggak akan ada konflik semacam ini. Justru pemerintah tidak mau mengasuh pikiran. Di mana buktinya? Semua percakapan publik yang diasuh di kampus justru dibatalkan, dilarang. Kampus justru yang mesti ambil alih debat ideologi ini, bukan partai politik. Ini soalnya tuh. Nah, Presiden nggak pernah kasih komentar tuh bahwa kampus diintervensi oleh kekuasaan. Dia cuma bilang, itu urusan internal rektor. Loh, rektor itu diangkat oleh Presiden. Rektor diteror, itu selalu ingin kampus-kampus diteror. Iya, itu ITB apalagi sekarang tuh. Ganesanya dikasih masker supaya nggak boleh bernapas. Ya ini sebelum pergi Kak Rocky, tambah dulu komentar dulu ini masalah video yang kemudian ditayangkan ya oleh Kesekretariatan Negara ya. Jokowi kalau biasanya Jokowi kaget begitu ya, heran. Nah ini Jokowi marah-marah kelihatan sekali. Kalau Kak Rocky melihatnya seperti apa itu?